私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君弱いもん。Halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel yang seadanya ini. Nah, kali ini kita nggak bakalan bahas spoiler Tensura, tapi kali ini kita bakalan beropini sesuai pendapatnya masing-masing saja. Nah, kemarin gue sempat ngepost di bagian komunitas di YouTube. Jadi pertanyaannya gini, siapa yang bisa jawab dan jelaskan? Jadi gini, jika Rimuru mati, apakah Ciel akan tetap hidup? Dan jika ada yang mendapatkan skill Ciel, apakah dia berkhianat dengan tuan barunya demi membangkitkan Rimuru, sama halnya seperti King of Justice? Nah, ini pertanyaannya jika Rimuru mati, siapa yang bisa jawab? Gue ngepost itu lalu banyak yang komen. Nah, sekarang gue mau bacain komennya dan sedikit memberikan kayak opini-opini dari mereka. Mungkin kalian bisa menanggapi hal tersebut. Let's go. Jawaban pertama dari Arman Faisal. Sama halnya Michael yang membangkitkan tuannya Veldanava, Ciel juga bakal bangkitkan Rimuru. Itu pendapat dari Arman. Kita lanjut sekarang dari Eka Dicahyani. Dia akan membangkitkan Rimuru dan tidak akan berkhianat karena Ciel itu terikat dengan jiwa Rimuru. Berbeda dengan Michael yang berstatus pinjaman atau diberikan oleh Veldanava. Yap, itu kurang lebih gimana ya, sesuai pikiranku, tapi kita nggak tahu soalnya ini kan opini doang. Lanjut ke Chandra Dipura. Bukannya udah dikonfirmasi ya Min di light novelnya kalau Ciel sendiri yang bilang bila Rimuru mati pasti Ciel bakalan nyari cara buat bangkitin Rimuru lagi. Yaps, ada di novel tapi lupa volume berapa. Ini kan tapi kan banyak yang beropini juga. Lanjut kali ini dari Z26. Nah, ini panjang banget. Di dalam di dalam web novelnya sudah dijelaskan saat timeline Rimuru meninggal dijelaskan sama Chloe bahwa seiring berjalannya waktu Rimuru kembali hidup, dan itu juga dijelaskan di light novel saat Rimuru selesai lawan Felgreen, bahwa Ciel berkata jika Rimuru atau tuannya meninggal dia akan melakukan sesuatu untuk menghidupkan tuannya kembali, dalam artian menghidupkan Rimuru. Bagaimana caranya dijelaskan di web novel. Ciel akan mengambil alih tubuh Rimuru dan menjadikannya True Demon Lord. Dengan begitu, Ciel bisa melakukan ritual pembangkitan Rimuru. Beberapa skill yang spesial yang punya pemikiran sendiri, mempunyai rasa setia, bahwa jika tuannya meninggal, mereka akan berusaha menghidupkan tuannya kembali, seperti yang dilakukan oleh Michael. Jadi si Z ini menyimpulkan dari web novel dan light novel. Ini menarik sih. Cukup menarik. Lanjut kita ke Alfian Nugraha. Kemungkinan hidup. Sama kayak di timeline di saat Rimuru mati, Raphael atau Ciel membangkitkan Rimuru, berarti dia masih hidup karena bisa membangkitkan Rimuru. Dan jika ada yang punya skill Ciel bakal berkhianat sama kayak Michael. Dalam kurung, Ciel sendiri pernah bilang kalau dia ada di posisi Michael, dia akan melakukan hal yang sama kayak Michael, yaitu membangkitkan tuan sejatinya. Ditambah Ciel jatuh cinta sama Rimuru. Jatuh cinta. Menarik, Alfian Nugraha. Lanjut ke Mukhotibul Umam. Tentu Ciel akan bangkitkan Rimuru. Kan dia sendiri yang bilang jika tuannya tiada atau mati, dia akan melakukan hal yang sama seperti Michael lakukan, yaitu menunggu waktu yang tepat untuk membangkitkan Rimuru Tempest. Kata-rata jawabannya hampir sama ya. Lanjut ke Krishna Adi Wijaya. Jika Rimuru mati, Ciel hidup. Jika skill Ciel berhasil diambil, terus Rimuru mati, ya berkhianat sama tuan barunya. Maksudnya di sini mungkin Ciel akan berkhianat sama tuan barunya kalau
kalau skill itu berada di tubuh yang lain. Lanjut ke Dedik 8217. Entahlah, gue nggak mau mikirin hal yang nggak jelas. Hidup gue aja udah nggak jelas sekarang. No lab Dedik. Lanjut ke RT Clower RT Lawa. Bukankah itu semua sudah dijelaskan oleh manasnya Chloe saat Chloe kembali ke masa lalu? Yaps, udah dijelaskan, kalian bisa baca. Tapi gue lupa itu ada di volume berapa kalau nggak salah. Lupa deng. Ini ada, nggak tahu. Lanjut ke Baba Mata. Jika Rimuru mati, maka Ciel akan jadi janda. Hah? Kan Ciel suka sama Rimuru. Menyimpang. Lanjut dari Angelo Immanuel. Kalau Rimuru mati, ya tamat langsung cerita Tensura. Karena si Rimuru MC-nya. Kalau nggak ada Rimuru, ya hampa cerita Tensura. Bisa diganti ke Gopta MC-nya. Lanjut dari Raihan 08. Tentu saja Ciel akan membangkitkan Rimuru. Lagi pula Rimuru itu MC-nya. Rata-rata sama penjawaban mereka. Lanjut dari Ria Darmasari. Ya iyalah, di light novel kan udah dijelaskan kalau Ciel di posisi Michael, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama buat membangkitkan tuan sejatinya, yaitu Rimuru. Dari Bintang Ferdiatama. Pasti Ciel bakal mencari segala cara untuk menghidupkan Rimuru, walaupun ia ada tuan baru. Makciel baru Makciel akan berkhianat demi Rimuru. Tuan baru Makciel akan berkhianat demi Rimuru. Pasti berkhianat. Agak gimana bacanya, kurang ngerti. Sorry Bintang. Lanjut ke X Der Sampis. Di LN Light Novel, Ciel juga pernah bilang kalau dia akan bangkitin Rimuru kalau dia di posisi Michael. Lagian tinggal cari slime lain kan buat tubuh Rimuru. Ini baru menarik opininya. Lanjut ke Hafizul Hakim. Ciel terikat dengan Rimuru. Lebih lagi Rimuru memberinya nama lagi. Lebih lagi Rimuru memberinya nama lagi. Ya terikat dah kalikan pun. Apa sih? Sorry Bang Hafizul Hakim. Lain kali tambahan titik koma. Dari Refs Edit. Ciel bisa ambil alih tubuh Rimuru yang dah mati. Regenerasi terus buat manusia buatan. Abis itu ngebuat roh Rimuru plus ingatan-ingatannya terus dibangkitin. Jadi kayak Beretta, mungkin kayak membuat Beretta, nggak tahu juga. Dari Zulhelmi Parinduri. Tidak seperti halnya Michael. Jika Michael yang mau membangkitkan Veldanava, maka Ciel tidak. Kenapa? Karena skill Michael itu statusnya dipinjamkan ke Kaisar Rudra. Sedangkan Ciel, dia skill yang memang ada saat Rimuru datang ke Isekai. Ini baru menarik juga. Main menarik. Dari Anime Editor 77. Kurasa dia bakalan bikin apa cara sekalipun. Karena Ciel udah ada perasaan dan dia juga udah suka sama Rimuru. Dia udah jatuh cinta, jadi semestinya dia akan cari cara. Dari Pendekar Malam. Ciel setiamin Rimuru mati tetap dibangkitkan lagi dengan cara apapun. Ciel itu gendernya apaan? Rimuru gendernya apaan juga sih? Lanjut dari Anos Voldigot atau Akbar apa? Ini panjang. Jika skill Raphael diwariskan, saya bilang iya. Kenapa? Simple alasannya. Karena saat kita lihat pertemuan pertama Ciel dan Rimuru sama Michael, Ciel berkata, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Semacam itulah. Ini telah membuktikan jika Ciel diwariskan, dia akan mengkhianati tuan barunya dan menghidupkan tuan lamanya. Tapi jika nggak diwariskan, seperti Rimuru mati tanpa mewariskan skill Raphael, saya bilang dia nggak akan bangkitkan Rimuru. Kenapa? Alasannya simpel. Ini seperti reinkarnasi tanpa ingatan kehidupan masa lalu. Kita lihat aja, pemilik asli skill Raphael sebenarnya bukan Rimuru, tapi kekasih Veldanava, ibu Milim dan adik perempuan Rudra beribu-ribu tahun yang lalu.
Jadi bisa dibilang jika skill Raphael nggak diwariskan, skill Raphael akan hilang ingatan tentang master terdahulu. Jadi ini membuktikan jika skill Raphael nggak diwariskan, dia akan menganggap tuan barunya sebagai tuan asli. Sudah siap. Ada satu lagi, kemungkinan jika skill Raphael diwariskan, skill itu udah pasti mengkhianati tuannya. Jadi kalau Rimuru bilang ke skill Raphael, Ciel dia adalah tuan barumu, apakah Ciel menurut? Karena Ciel punya perasaan, mungkin dia akan nurut. Tapi dia setia pada Rimuru, suka Rimuru. Gue dengar Ciel nanti punya perasaan suka sama Rimuru tuannya, cuman dengar gue nggak pasti dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan Ciel berkhianat dan patuh. 50% patuh, 50% tidak. Itu analisis gue. Terima kasih yang sudah baca komen gue sampai akhir. Nah, jadi kesimpulannya dia tuh bisa 50% patuh, bisa 50% tidak. Itu maksudnya gimana ya? Ya gitulah pokoknya, susah jelasin. Lanjut dari Nuryadi. Pertanyaannya kan jika Rimuru mati, jadi mungkin tetap hidup dan pergi ke tubuh Veldora. Karena tubuh Rimuru dan Veldora terhubung melalui koridor jiwa. Ya betul, itu ada dijelaskan pada saat Rimuru mau pergi ke Walpurgis yang kedua kalau nggak salah, di volume 18 awal 18 pertengahan ya, lupa. Dari Batang Iwak, jawabannya Rimuru nggak bakal mati. Kalau mati ya tamat MC-nya aja Rimuru. Gitu amat bang. Lanjut dari Yosua Kristanto. Ketika Rimuru mati, jelas Ciel akan pindah, tapi jelas juga bakal berkhianat kalau semisal tuan barunya lebih lemah dari Rimuru, astaga. Atau bisa juga dia jadi seperti Felway yang bisa membangkitkan bapaknya Kazarim. Dari Kim Yohawa, bang, iblis bisa berak nggak? Bisa. Dari Dragon Black. Kemungkinan Rimuru itu reinkarnasi dari istri Veldanapa. Terus skill Ciel mencari jiwa tuannya. Lalu bertemulah dia dengan Mikami Satoru sebelum menjadi slime bernama Rimuru dan bereinkarnasi keduluan yang sekarang pendapatku saja. Sama atau jiwa Veldanava itu Rimuru sendiri. Jadi menurut dia itu istri Veldanava, siapa namanya lupa aku. Itu dari reinkarnasi dari Rimuru. Bereinkarnasi jadi Rimuru begitu. Dari Judy Gaming. Mantap gak namanya Judy Gaming? Kalau menurutku sih, kalau pindah ke orang lain sih iya, tapi berkhianat sih gak mungkin kayaknya. Ciel kan manas, kemungkinan sih bakal kayak Michael. Kan Ciel pernah tuh ngomong saat Michael seutuhnya mengambil alih tubuh Rudra, dan Ciel berkata kalau Ciel berada di posisi Michael, pasti melakukan hal serupa untuk membangkitkan tuannya. Lanjut dari AA. Ciel bakal memprediksi melalui roh karena dia sudah menjadi ras naga sejati layaknya Veldora yang ditelan King of Gluttony, yang pada dasarnya inti dari kehidupan Rimuru sama dengan Veldora, jadi tinggal mencari wadah yang tepat layaknya Veldora yang dikasih salinan tubuh dari Rimuru. Gak mungkin juga Diablo terima Rimuru mati pas dia kan berusaha juga bangkitin Rimuru. Hanya pendapat saya. Itu pendapat dari AA. Lanjut ke Nara Anggun. Menurutku sih sebelum Rimuru mati, Ciel bakal ngamanin jiwanya Rimuru dulu biar bisa dibangkitkan lagi. Yap, sama kayak di anime yang season 2 nya yang dimana Sion mati itu kan dikasih penghalang biar jiwanya itu nggak lari kemana-mana. Terus pas Rimuru udah jadi Raja Iblis kan disedot lagi tuh dari apa? Dari penghalangnya, jadi bisa dibangkitkan lagi begitu. Dari Hans Edit. Jika Rimuru mati, dunia hancur karena bawahannya. Veldora, Kronoa, Milim dan lain-lainnya ngamuk. Apalagi Diablo ya. Dari Imade Anggi Adi Setiawan 17. Lah, misalnya Rimuru mati, terus anak buahnya gimana anjir? Bentrok udah emot batu. Dari Ari Ri. Masalahnya Rimuru nggak bakal mati bang, kan tokoh utamanya. Ya
Kan maksudnya ini kan pertanyaan. Jika, ini kalau, jika begitu. Dari Pak D. Endik. Yang saya pikirkan adalah kalau Rimuru Tempest mati, para bawahannya dan orang yang dekat yang mengamuk itu loh. Diablo, Testarossa, Carrera, Ultima, Benimaru, Sion, Chloe, Veldora, sama Zegion dan mungkin Milim Nafa juga. Jadi kasihan sama Guy Crimson, dan dibalik mengamuknya semua ada Ciel yang nge-backup dari jauh. Jadi ya kehancuran dunia bisa sangat cepat terjadi sih kalau mereka tidak ditenangin. Menarik. Dari Ibnu. Emot batu. Itu tadi dari beberapa yang komen gitu. Nah, ini pendapat gue sekarang. Nah, ini menurut pendapat gue. Jika Rimuru mati, Ciel akan tetap berada di tubuh Rimuru. Nah, secara kan Rimuru udah jadi True Dragon juga. Jadi dia pasti bangkit lagi. Di volume 18 kan dijelaskan pas pada saat Rimuru ingin pergi ke tempat Leon, yang penyerangan dilakukan oleh tim Fatway, Kagali dan lainnya. Ada di videoku yang sebelumnya udah dibahas juga. Sebelum berangkat kan Veldora ingin ikut Rimuru ke tempat Leon, tapi Rimuru menolak karena musuh juga mengincar si Veldora. Jadi Rimuru melarangnya. Nah, pada saat itu Rimuru langsung menjelaskan bahwa kalau salah satu dari mereka yang mati, mereka akan bisa bangkit lagi. Jadi gini, kalau Rimuru yang mati, Veldora bisa bangkitin Rimuru, begitupun sebaliknya. Soalnya mereka berdua kan terhubung oleh koridor jiwa. Jadi ya pasti bangkit lagi. Ini cuman opiniku saja ya. Jadi kalian boleh berpendapat lain atau mau menambahkannya silakan ketik di kolom komentar. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya gue kayaknya bakal bahas light novel Kumo Desuga dulu. Tapi kayaknya videonya bakalan panjang deh. Kayaknya bakalan panjang untuk Kumo Desuganya. Jadi tungguin aja. See you next time.